Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah materi dakwah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Pengembangan Materi Dakwah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekanita saya, Lilis Setianingrum, dan yang kedua rekanita saya, Lina Flastianti, dan yang ketiga saya sendiri, Indah Retno Pratiwi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan bismillah tadi, perkuliahan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya, di sini saya akan menyampaikan pengertian strategi dakwah. Ada yang tahu apa itu strategi? Strategi berasal dari bahasa Yunani, artinya seni seseorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu dakwatan, yang artinya ajakan atau seruan. Sedangkan istilah dakwah adalah suatu proses upaya untuk mengubah sesuatu kepada situasi yang lebih baik sesuai ajaran agama Islam, atau proses mengajak manusia ke jalan Allah, yaitu agama Islam. Jadi, strategi dakwah yaitu perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan. Jadi, sebelum penyusunan strategi, maka perlu merumuskan tujuan yang lebih jelas dan dapat diukur keberhasilannya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Lina. Poin selanjutnya yaitu poin C mengenai strategi pengembangan materi dakwah. Nah, strategi dakwah yang dipergunakan di dalam usaha dakwah harus memperhatikan beberapa azas agar proses dakwahnya tersebut dapat diterima dan berjalan lancar di dalam masyarakat atau di masyarakat luas. Beberapa asas dakwah yang harus diperhatikan diantaranya yaitu yang pertama ada asas filosofis, yang kedua asas kemampuan dan keahlian dai, yang ketiga asas sosiologi, yang keempat asas psikologis, dan yang terakhir adalah asas efektivitas dan efisiensi. Nah, saya akan membahas yang pertama yaitu asas filosofis. Asas ini terutama membicarakan masalah yang erat hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai dalam proses dakwah atau pelaksanaan suatu dakwah. Jadi dalam proses dakwah tersebut memiliki suatu tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses dakwah itu sendiri. Terus yang kedua yaitu asas kemampuan dan keahlian dai. Asas ini membahas mengenai kemampuan dan profesionalisme seorang dai yang sebagaimana menjadi seorang objek dakwah atau menjadi objek dalam dakwah tersebut. Selain itu, dakwah merupakan kewajiban setiap umat Islam, namun di samping itu juga hendaknya ada segolongan umat yang bersungguh-sungguh dan memaksimalkan kegiatan berdakwah tersebut. Terus yang ketiga ada asas sosiologis. Asas ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Misalnya politik, pemerintah setempat, mayoritas agama di daerah setempat, filosofis sasaran dakwah, sosiokultural sasaran dakwah, dan lain sebagainya. Terus yang keempat yaitu ada asas psikologis. Asas ini membahas masalah yang erat hubungannya dengan kejiwaan manusia. Seorang dai adalah manusia, begitupun sasaran dakwahnya yang memiliki karakter atau kejiwaan yang unik, yakni berbeda satu dengan yang lainnya.
apalagi masalah agama yang merupakan masalah ideologi atau kepercayaan rohaniyah, tak luput dari masalah-masalah psikologi sebagai asas atau dasar dakwahnya. Terus yang terakhir yaitu ada asas efektivitas dan efisiensi. Asas ini maksudnya adalah di dalam aktivitas dakwah harus berusaha menyeimbangkan antara biaya, waktu maupun tenaga yang dikeluarkannya dengan pencapaian hasil yang maksimal. Bahkan kalau bisa waktu, biaya, dan tenaga sedikit tetapi dapat memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Dengan kata lain, ekonomis biaya, tenaga, dan waktu dapat mencapai hasil semaksimal mungkin atau setidak-tidaknya seimbang antara keduanya, yaitu antara waktu dan tenaga. Jadi dengan mempertimbangkan asas-asas sebagaimana tersebut atau yang dijelaskan di atas, seorang dai tinggal memformulasikan dan menerapkan strategi dakwah yang sesuai dengan kondisi mad'u sebagai objek dakwah. Masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu bentuk-bentuk strategi dakwah. Jadi secara umum bentuk-bentuk strategi dakwah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada strategi tilawah atau strategi komunikasi. Yang kedua ada strategi tazkiyah atau bisa disebut dengan strategi pembersihan perilaku. Yang ketiga ada strategi ta'lim atau bisa disebut dengan strategi pendidikan. Yang pertama itu ada strategi tilawah atau strategi komunikasi. Strategi ini bisa dikatakan sebagai proses komunikasi antara dai dengan mad'u. Pada strategi tilawah atau strategi komunikasi ini, seorang mad'u itu diminta untuk memperhatikan apapun yang disampaikan oleh dai, baik itu mendengarkan maupun membaca apapun yang ditulis oleh dai tersebut. Strategi tilawah ini berfokus pada pemikiran serta pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang dai melalui indera pendengaran, indera penglihatan, serta akal yang sehat. Yang kedua adalah strategi tazkiyah atau bisa disebut dengan strategi pembersihan sikap dan perbuatan. Jadi strategi pembersihan sikap dan perilaku ini ditujukan agar adanya perubahan perilaku atau sikap individu yang jika selama ini tidak sesuai dengan lingkungan dan ajaran agama Islam itu bisa dirubah atau dihapuskan agar sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Strategi tazkiyah ini ditujukan atau difokuskan kepada jiwa seorang mad'u. Kemudian berdasarkan landasan misi dakwah, yaitu menyucikan jiwa manusia. Dan yang terakhir itu ada strategi ta'lim atau strategi pendidikan, di mana strategi ini disalurkan melalui sebuah pendidikan. Sebenarnya strategi ta'lim ini hampir sama dengan strategi tilawah, di mana strategi ini menyampaikan pesan dari seorang dai kepada mad'u. Strategi ta'lim ini dilakukan secara formal atau bisa dikatakan tersusun dengan adanya kurikulum yang sudah dirancang. Kemudian strategi ini dilakukan secara bertahap, dan yang terakhir strategi ini memiliki target dan tujuan yang tertentu atau khusus. Itulah yang dapat kelompok kami sampaikan, baik dalam penyampaian materi atau penyajian materi. Jika masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Dan kepada teman-teman, jika ingin bertanya atau memberi masukan, kami persilahkan. Sekalian, saya tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata dari saya, perwakilan kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.